Oke, kita mulai ya. Kali ini kita bakal ngomongin salah satu cerita rakyat Jawa yang paling keren dan penuh lika-liku, kisah Saridin. Ini cerita yang awalnya cuma soal sengketa keluarga biasa, tapi entah gimana ceritanya jadi jauh lebih besar, epik dan bahkan spiritual. Coba deh bayangin, gimana ceritanya kalau gara-gara buah durian ada yang terbunuh, ada keajaiban, sampai-sampai ketemu sama seorang wali. Nah, perjalanan Saridin ini ngebawa kita dari kebun durian ke pengadilan yang aneh, penjara yang bisa ditembus, sampai akhirnya dapat bimbingan dari orang suci. Yuk, kita bedah ceritanya. Nah, semua ini mulainya dari mana sih? Bukan dari perang atau bencana besar loh, tapi dari sesuatu yang lebih dekat sama kehidupan kita, sengketa warisan keluarga. Jadi, si Saridin ini posisinya lagi kepepet banget. Dia nggak minta macam-macam kok, cuma minta apa yang emang jadi haknya. Tapi, permintaan yang kelihatannya simple inilah yang tanpa sadar bakal memicu rentetan kejadian yang mengubah takdirnya selamanya. Kakak iparnya, si Branjung, ini licik. Dia nawarin kesepakatan yang kelihatannya adil, di atas kertas. Saridin boleh ambil semua durian yang jatuh pas malam hari. Masalahnya, Branjung tahu banget kalau durian matang itu justru hampir semuanya jatuh pas malam hari. Ini si jebakan Batman namanya. Nah, ini nih yang ada di pikiran Branjung. Dia pikir dia udah pinter banget, udah berhasil ngakalin Saridin. Dia nggak sadar kalau kelicikannya inilah yang justru bakal jadi bumerang buat dia sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke malam penentuan itu. Malam di mana konflik ini memuncak dan berubah jadi tragis. Coba bayangin kalian jadi Saridin. Malam gelap, sendirian, lagi jagain satu-satunya harapan buat keluarga. Terus tiba-tiba, dari kegelapan muncul sesosok makhluk bergaris-garis yang mencurigakan. Di kepalanya Saridin cuma ada satu pikiran. Wah, harimau, dia mau ngambil satu-satunya harapan keluarga gue. Gue harus hentiin. Ini udah bukan soal durian lagi. Ini soal hidup dan mati keluarganya. Instingnya langsung mengambil alih. Tanpa pikir panjang, dengan satu tusukan putus asa, Saridin berhasil melumpuhkan apa yang dia yakini sebagai ancaman mematikan itu. Tapi, kebenaran di baliknya jauh lebih mengejutkan. Nah, dari kebun durian, cerita ini pindah ke ruang sidang. Dan disinilah semuanya jadi makin aneh dan nggak masuk akal. Di depan Adipati-Pati, sang penguasa, Saridin ngomong jujur sesuai apa yang dia lihat. Pembelaannya kedengeran, ya gila kan? Siapa yang bakal percaya? Dan inilah plot twist-nya. Jasadnya itu bukan harimau, tapi kakak iparnya sendiri, si Branjung. Dia ternyata nyamar pakai kulit harimau biar bisa nyuri duriannya Saridin. Ironis banget kan? Niat liciknya malah berujung maut buat dirinya sendiri. Adipati pun bingung 7 keliling. Kasusnya aneh banget. Akhirnya, hukumannya pun jadi aneh juga. Ya, gimana pun juga, secara hukum, Saridin udah membunuh orang. Jadi, dia divonis bersalah. Hukumannya penjara seumur hidup di benteng yang katanya nggak bisa ditembus sama sekali. Tapi, ada tapinya. Si Adipati ngasih tantangan aneh. Dia bilang, tapi kamu bebas pulang kalau kamu bisa. Hah? Maksudnya apa coba? Ini bukan sekedar hukuman, tapi udah kayak teka-teki yang sengaja dibuat untuk menguji Saridin. Dan disinilah ceritanya jadi makin sakti. Ternyata Saridin ini punya semacam ilmu. Dia bisa keluar masuk sel penjaranya sesuka hati. Tapi kerennya, dia nggak kabur. Dia malah pulang buat ngelindungin istrinya dari kepala desa yang korup, terus dia beresin masalah itu, dan balik lagi ke penjara, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Jelas saja Adipati dan para penjaga jadi pusing. Ini orang di penjara kok bisa keluyuran? Karena udah nggak ada cara lain buat nahan dia, akhirnya mereka ambil keputusan final yang paling berat, hukuman gantung di depan umum. Setelah berhasil lolos dari eksekusi yang mustahil itu, status Saridin bukan lagi tahanan, tapi buronan. Dan pelariannya ini justru jadi awal dari babak baru di hidupnya. Babak yang bakal nuntun dia ke takdirnya yang sebenarnya. Entah gimana caranya, Saridin lolos lagi dari tiang gantungan. Dia kabur ke hutan. Inilah akhir dari urusannya sama hukum duniawi dan awal dari perjalanan spiritualnya yang sesungguhnya. Oke, sebelum lanjut, kita perlu tahu dulu nih, apa itu sunan? Singkatnya, sunan itu kayak orang suci atau wali dalam budaya Jawa. Mereka punya kebijaksanaan spiritual yang luar biasa. Nah, pertemuan Saridin dengan salah satu sunan inilah yang bakal mengubah segalanya. Di saat-saat paling galaunya, Saridin ketemu sama Sunan Kalijaga.
Dan Sang Sunan nggak ngasih dia jimat atau kesaktian. Beliau justru ngasih tamparan kebenaran. Beliau bilang, semua penderitaan Saridin itu datang dari kesombongan dan kegagabahnya sendiri. Kekuatan sejati itu bukan buat dipamerin. Wah, dalam banget kan? Jadi, Sunan Kalijaga ngasih dia misi baru. Bukan lagi soal berantem, tapi soal mencari jati diri. Pertama, dia disuruh ke selatan buat nemuin arwah ibunya. Kedua, dia disuruh ke barat buat belajar ilmu di Kudus. Perjalanan ini tujuannya buat ngebersihin egonya dan menuntun dia ke pencerahan. Jadi, disinilah transformasi total Saridin terjadi. Perjalanannya yang tadinya cuma soal rebutan warisan, sekarang berubah jadi pencarian pencerahan. Dari orang yang dikuasai amarah, jadi orang yang mencari kebijaksanaan. Ini inti dari legendanya. Pada akhirnya, kisah Saridin ini ngajarin kita satu hal penting. Warisan sejati itu bukan soal tanah atau harta, tapi soal kebijaksanaan yang kita dapat dari setiap cobaan hidup. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungin. Kira-kira, cobaan apa sih dalam hidup kita yang paling membentuk kita jadi seperti sekarang ini?